Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fi dalamil qal. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Artinya mafhum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, dan ketahuilah dalam kurung yakinlah, ketahuilah dalam kurung yakinlah, anna nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan Allah kepada hambanya innama yakunu ma'as sabr, itu hanya ketika hambanya bersabar. Ketika hambanya bersabar. Terus ulama mengatakan banallahu lil babi baitan sammahu hamumun wa ahzanu wa hitan wa dar wa adkhalahum fihi wa khalaqa bab qala lahum miftahu babikum as-sabr. Ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala pasti mengurung hambanya di dalam ruangan hamum, kesulitan, ruangan kesulitan dan kamar kesedihan dan ditembok dengan masalah-masalah. Wa qala lahum miftahu babikum as-sabr, dan kunci pembukanya adalah, kunci keluar dari ruangan tersebut adalah, as-sabru, sifat sabar, dalam kurung mengikuti proses kehidupan dan pembelajaran, mengikuti proses kehidupan dan pembelajaran. Mengikuti proses kehidupan dan pembelajaran. Iya, dengarkan baik-baik yo. Dalam hidup ini begitu banyak rahasia yang kita tidak tahu. Yang akan terjadi kan tidak tahu ya. Besok kita akan jadi apa, kalian dengan siapa, tinggal di mana, itu semuanya rahasia kan. Rencana bisa, boleh berencana, tapi kejadiannya belum tentu sesuai rencana. Semua rahasia itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah yang menentukan yang akan terjadi itu semua dalam genggaman Allah, kuasanya Allah. Maka penting setiap saat kita harus semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Itulah aslinya kesuksesan dan kemenangan. Jadi menang, sukses, bahagia itu bukan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, tapi bahagia, sukses, menang, beruntung siapa? Orang yang kapanpun, dimanapun, dengan siapapun tambah taat kepada Allah. Taat itu ya kenal kepada Allah, taat kepada Allah. Kalau tidak kenal dan tidak taat, itu orang yang paling susah dan paling rugi, bahkan paling menderita. Ada namanya Nabi Sulaiman, itu kaya kan? Kayanya luar biasa kayanya, Mbak. Awan itu ditundukkan, suruh ikut perintah Nabi Sulaiman. Jin dan syaitan pun Allah tundukkan supaya ngikut apa kata Nabi Sulaiman. Hewan-hewan pun begitu. Hewan-hewan itu tunduk dengan perintah Nabi Sulaiman. Ketika semua dia miliki, tentu orang-orangnya bangga kan? Kamu hebat, engkau keren. Beliau nggak mengatakan, iya jelas aku ini pintar, aku ini sudah kerja makanya kaya. Nggak bilang begitu. Liyabluwani aashkuru am akfur. Apa kata Nabi Sulaiman di Quran? Lafadznya katanya, ini semua nih Allah sedang menguji aku. Apakah dengan nikmat ini aku semakin taat atau semakin ingkar? Kalau aku semakin taat, aku akan mulia. Kalau aku semakin taat, aku akan celaka. Jadi boleh jadi orang kaya, boleh. Jadi orang pintar, boleh. Jadi pemilik dunia, silahkan. Tapi itu bukan maksud. Jadi cantik boleh, boleh. Kalian jadi cantik, kaya boleh, boleh. Tapi kalau cantik dan kaya tapi tidak taat kepada Allah, itu bencana. Itu kemiskinan di dalam kekayaan, kejelekan di dalam kecantikan. Dia mbak kaya, mbak pinter, tapi tidak taat sama Allah, tidak kenal dengan Allah. Ngaji tidak bisa, auratnya dibuka, sembahyang males, banyak tidaknya. Walaupun kalian memiliki isi dunia, menjadi wanita tercantik di dunia, tapi dalam pandangan Allah terhina sehina-hinanya. Bahkan dalam riwayat, manusia itu lebih hina daripada hewan kalau tidak semakin taat kepada Allah. Ngerti itu? Itu Nabi Sulaiman, Pak, yang kekayaannya luar biasa, gagahnya luar biasa, pinternya luar biasa. Bukan hanya ulama, jadi nabi lah puncaknya ilmu. Paham? Kendaraannya tuh angin, awan itu jadi kendaraannya. Keren enggak pakai gitu? Kalau pesawat itu di atas angin, ini anginnya tuh kendaraan. Nah, coba. Tapi beliau tidak bangga. Beliau mengatakan, ini semua kalau aku makin taat, aku menang. Kalau aku kufur, habis. Begitulah nanti kehidupan kita sekarang nih, Mbak. Barang siapa diberikan kesehatan badan, kesehatan rezeki, kesehatan keluarga, badan sehat, kalau lagi berkaca perasaan paling cantik, boleh? Kalau lagi berkaca, bercermin paling cantik, tapi ngomong, memang wajahku cantik, tapi hafal Quran enggak, ahli tahajud enggak, ahli zikir enggak, zikirnya malas enggak, hafal Quran enggak misalnya. Kalau enggak, apa gunanya cantik? Karena cantiknya wajah ditutup dengan jadi bangkai ketika meninggal. Gitu kan? Orang meninggal itu, Mbak, ketika di kain kafan itu, ketika di kafan kan rapet tuh. Nanti ketika sampai kubur, ada yang dibuka disuruh nyium tanah. Tahu enggak itu bagian apa? Bagian apa? Mulutnya. Pocongnya itu jangan takut dengan pocong ya. Cuma ngeri-ngeri, sedap ngeri. Jenazah itu di kafan itu nanti ketika di liang lahat mukanya dibuka, dimiringkan ke arah kiblat, dan hidung dan bibirnya disuruh nyium tanah. Badannya enggak,
yang disuruh buka nih pocong, muka yang dibuka disuruh nyium tanah. Ketika kita digitukan, kita nggak bisa ngelawan kan? Sudah mati sudah. Sekarang nyium tanah mau, ndak kotor. Cium tanah, ndak kotor. Besok wajib nyium tanah. Itu wajah yang kita banggakan, kan nyium tanah sampai lama. Sampai apa? Kalau jenazah itu tidak ngadep kiblat, tidak nyium tanah dan tidak ngadep kiblat sebab tidak mau tanah, miring tidak mau ngelumah. Itu kalaupun sudah dikubur boleh digali lagi, harus ngadep kiblat. Harus ngadap, nggak boleh ngadap ke langit. Ngerti aja? Jadi kecantikan yang Allah berikan, kesehatan, akal, pikiran, rezekinya sehat, ingat itu Allah kasih supaya apa? Tambah taat, bukan tambah maksiat. Tambah cinta dengan Al-Quran, tambah cinta dengan sholat, tambah cinta dengan perintah Allah, bukan sebaliknya. Tambah cinta dengan maksiat, tambah cinta dengan pacaran, tambah cinta yang Allah benci, jangan, dari bala. Contoh yang kedua Nabi Ayub, itu juga Nabi Mbak, dengarkan baik-baik ya. Nabi Ayub itu dikasih sakit oleh Allah dalam riwayat 20 tahun. Lama enggak itu? Pokoknya sakit. Yang kata ulama, jenis sakitnya itu sakit apa Mbak? Tidak akan ada sakit sebelum itu dan tidak akan ada setelahnya sampai hari kiamat. Pokoknya sakitnya istimewa. Nabi Ayub punya dosa enggak? Enggak ada. Dia bermaksiat kepada Allah? Enggak ada. Dia jahat dengan Allah? Ada nabinya kak? Lo kok dikasih sakit? Apakah itu bencana? Bukan. Apa itu kehinaan? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Mbak tahu tidak ceritanya itu? Hari kan setan tersinggung, nyindir, ngomong dengan Allah Ta'ala, Ayub itu tuh pura-pura saja taatnya. Ya kalian tuh pura-pura aja, ngaji sungguh-sungguh tuh pura-pura saja. Setan, ya Allah, Ayub tuh tidak ada betul, dia tuh taat kepada engkau karena hartanya banyak. Memang hartanya banyak, kebunnya banyak. Coba aku izinkan, aku habiskan semua. Hari pertama semua kebunnya sama ternaknya mati semua. Tambah taat Nabi Ayub. Terima kasih ya Allah sudah nitipkan harta kepadaku dan sekarang sudah engkau ambil. Terima kasih. Pahalanya sudah lengkap, ya kan? Kalau dititipi lama lagi nanti malah salah. Dibilang terima kasih. Padahal kebun dan ternaknya yang harganya kalau miliaran habis mati pada waktu yang sama, musnah, dibakar oleh iblis. Iblis kan dia dari api kan, tinggal nyenggol kebakar semua ya kan. Dia tuh korek api besar, korek api berjalan. Apa yang dia senggol kebakarlah dengan izin Allah Ta'ala tetap. Oh tambah taat. Terus gimana? Setan bilang ya Allah, dia tuh karena dia tuh punya anaknya tuh dikatakan 12 orang semuanya pinter-pinter, gagah-gagah, cantik-cantik Pak. Kadang orang tuh enggak apa-apa miskin, yang penting gagah ya. Enggak apa-apa miskin tapi cantik ya kan, cantik itu mahal katanya. Kadang-kadang makan kita makannya sederhana, bedaknya cantiknya minta ampun. Menjaga kecantikan walaupun enggak punya duit untuk beli sembako, tapi harus cantik katanya. Maka minta izin ya Allah, izinkan aku kubunuh semua anaknya. Hari kedua semua anaknya mati serempak. Semua anaknya tuh mati serempak. Sedih apa enggak? Harusnya merajuk enggak? Protes enggak? Bukan mati satu-satu, matinya serempak bareng, mati semua. Nabi Ayub semakin khusyuk sholatnya, semakin khusyuk zikirnya, dan dia bilang terima kasih ya Allah sudah nitipkan hambamu kepadaku 12 orang, sekarang sudah engkau ambil, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah didiknya. Nah, gitu beh. Setan ini bilang, wah kok enggak marah yuk, kok enggak nyentak Allah Ta'ala yuk. Bilangnya ya Allah terima kasih sudah nitipkan hambamu, itu anak-anaknya kan. Sekarang kau sudah ambil, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Betul lah kira-kira itu Mbak? Hari ketiga setannya pening, ya Allah dia tuh
Bisa taat karena badannya sehat, izinkan ku sakiti badannya, angka sakitilah. Ku kasih sakit yang istimewa. Minta sakit yang kayak mana? Enggak disebutkan sakitnya apa, enggak disebutkan. Pokoknya jenis sakitnya itu istimewa. Artinya apa? Tidak ada orang yang sakit sebelumnya sampai Nabi Adam, dan tidak akan ada sakit seperti beliau sampai hari kiamat. Dia tok yang sakit begitu tuh. Ngeri tak gara-gara Mbak? Kasih badan Mbak sakit, bukan setahun, bukan 2 tahun, 15 tahun. Ketika 15 tahun tuh istrinya, tinggal istrinya doang tok dengan suaminya. Ayub enggak kan nabi, mintalah sama Allah doa, pasti Allah kabulkan, tidak mungkin ditolak. Mintalah sehat. Kata Nabi Ayub, istriku engkau bersamaku sudah lama, kita nih kaya, sehat, anak kita banyak, harta kita banyak. Berapa tahun? Sudah 20 tahun katanya. Terus sakit kalau berapa tahun? 15 tahun suamiku. Kalau gitu aku malu lah, sudah sehat 20 tahun kok baru sakit 15 tahun kok ngomel-ngomel, malu lah Itu derajat beliau ya. Kalau kita kan jangankan sakit sebulan, setengah detik itu sudah ngeluh-ngeluh kan, sakit gigi sih kok jemput bila kirim pesawat gitu kan, belum berobat lagi, Qurannya ditinggal, akhirnya sembayangnya ditinggal, baru mulai sakit, perasaan sakit, kayaknya sakit nih ya, belum berobat. Lah berobat izin balik, dak dong ngaji seminggu. Allah mintanya ini jadi habis Quran, tapi cintanya main-main. Jadi main. Nabi Ayub dikasih sakit istimewa, Mbak. Malu lah, kita sudah sehat 20 tahun kok, masa dikasih 15 tahun kok iya ngomel-ngomel, aku malu gitu. Hebat ya. Ini derajat beliau ya Mbak ya. Kita tidak sebegitu kan. Itu derajat beliau. Sampai akhirnya makin parah sakit itu. Masaniyadurru wa anta arhamur rahimin di Quran itu. Akhirnya makin parah. Nabi Ayub ngomong di Quran itu Mbak. Apa katanya? Ya Allah, ini sakitnya semakin parah dan bisa mengganggu ketaatanku kepadamu, dan engkau ini yang paling baik kepada aku. Gimana lah baiknya, gimana? Aku ini ingin lama-lama tahajud, ingin lama-lama baca kitab, ingin lama-lama zikir, cuman sakit nih menjadikan aku tidak bisa lama-lama lagi. Paham? Jadi ketika kebunnya hancur, makin taat, anaknya meninggal, makin taat, dikasih sakit, makin taat. Pas makin parah, dia tidak marah sama Allah Ta'ala, tidak marah dengan banyak. Ya Allah, ini penyakit mengganggu, sudah mulai mengganggu aku, lebih taat kepada engkau, dan engkau itu kan yang paling sayang dengan aku, wa huwa arhamur rahimin, engkau ini paling sayang. Bahasa kita gimana lah bagusnya ya Allah, gitu kan? Nabi Ayub disakit, di atas sakit, di dalam sakit, ternyata makin taat. Ketika dia merasa sakitnya sudah mengurangi ketaatan dia. Orang sakit kan kalau tegak kan payah, ya kan? Namanya sakit. Sariawan baca Quran kan sakit ya. Sakit gigi baca Quran kan pening kepalanya. Dia mengatakan, ya Allah, sakit ini mulai mengganggu aku taat kepada engkau. Dia nggak bilang minta sembuhkan, enggak, masih malu, masih 5 tahun lagi ya. Cuman gara-gara sakit nih ya Allah, aku nih jadi agak terganggu kuatnya ibadah, dan engkau tuh yang paling sayang dengan aku. Langsung detik itu Allah Ta'ala mengisyaratkan, kakimu geserkan ke tanah. Ketika digeser ke tanah, ya kan, tanah keluar mata air, disuruh mandi, sembuh, segar, dan hilang tuanya jadi muda lagi. Ilmunya di mana Mbak cerita itu Pak? Bahwasanya di dalam sakit, rugi, beliau tidak kurang taatnya kepada Allah. Dia kenal siapa Tuhannya. Ngerti? Kita pun demikian Pak. Tidak semua kita akan diberikan kesehatan selama-lamanya. Nggak akan mungkin diberikan cantik selama-lamanya. Nanti keriput dewek lah, keriput jelek sendiri, nanti tidak bisa dipasang cantik sampai tua, tidak bisa. Nanti kan tiba waktunya sakit, betul? Sekarang sudah banyak sakit, udah banyak sakit. Cuman apakah sakit itu kehinaan? Bukan.
atau itu malapetaka. Bukan. Kalau dia sakit tetap dekat dengan Allah, tetap terjaga ibadahnya, itu bukan musibah, itu kenikmatan dalam musibah. Dia bukan sedang diazab, sedang disurgakan di dunia dulu. Tapi kalau dia kaya, nggak kayak Sulaiman, tapi kayak Firaun, kayak Qarun, itu musibah. Sulaiman punya harta Allah ridho, Qarun punya harta Allah tidak ridho. Hati-hati yang punya ilmu Allah tidak ridho. Hati-hati, hati-hati. Ridhonya ilmu dan ridhonya guru. Nggak cukup. Yang penting punya ilmu. Yang penting punya mobil. Tapi mobilnya maling. Bahaya tidak kira-kira? Bahayalah. Aku punya sandal baru, tapi maling. Tapi gosop. Bahaya. Karena nggak Allah ridhoi. Apalagi ilmu. Merupakan syarat sahnya ibadah, tapi ilmunya nggak halal, bahaya. Qurannya tidak diridhoi, hati-hati itu Mbak. Apa yang kita miliki, cari keridhaan Allah sebanyak mungkin, jangan kumpulkan kemuliaan, jangan kumpulkan kemurkaannya. Ada satu orang, dengar Mbak, dia bukan orang kaya, orang biasa-biasa saja. Cuman tadi itu, kalau orang baik dengan dia baik, orang jahat dia juga baik. Wah, kok bisa Pak? Ngapa nggak Bapak jahatin dia jahat? Aku nih hidup Pak Ustaz cari ridho Allah, bukan cari murka Allah. Percumalah kalau aku balas lalu Allah murka, habislah aku. Mending aku maafin, aku dapat ridho Allah. Dan ridho Allah itu tiket surga, katanya begitu. Nah, jadi kaya ataupun sakit, sehat ataupun sakit, itu nggak ada hubungan dengan hebat dan hina. Tapi kalau dia sehat, ada duit, tetap rajin ngaji, rajin sholat, itu kemuliaan. Iya kan? Kalau dia sakit, tetap rajin ngaji. Subhanallah. Istighfar, kata ulama Mbak. Ngapo kita perlu dikasih sakit? Ngapo? Iya kan? Ingat, jangan menghina orang sakit. Itu isolasi. Allah sedang memasukkan dia ke ruang khusus, ke situasi khusus agar dia banyak ingat Allah, tidak banyak hubungan dengan orang. Supaya banyak hubungan dengan Allah, suruh khatam Quran sebanyak mungkin, zikir sebanyak mungkin, istighfar sebanyak mungkin, minta maaf sebanyak mungkin. Beri sakit supaya tidak ada ganggu orang, supaya tidak diganggu. Ngapa diberi sakit? Supaya nggak terlalu banyak. Allah tuh cemburu. Untuk aku nih kapan? Dikit-dikit ketemu si A, ketemu si B. Untuk Allah nih kapan, gitu loh. Paham nggak tuh? Dikasih sakit itu biar kita bisa lama-lama dengan Allah. Ngerti itu Mbak? Kalian kalau di rumah sakit, boleh nggak dijenguk 24 jam? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Jawab, boleh apa tidak? Tidak boleh lah, rumah sakit melarang. Waktu jenguk jam sekian sampai jam sekian, tidak boleh. Dijenguk jam 1 masih dilarang sama satpam, tidak boleh. Jenguk kepagian, tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Dia nggak boleh ketemu banyak orang, iya kan? Iya benda. Dan dia nggak boleh kemana-mana. Lagi sakit kok, diopname, diimpus. Itu maksudnya apa? Allah kasih sakit itu maksudnya apa? Biar kita banyak menyebut namanya, banyak istighfar, banyak baca Quran, sholat sungguh-sungguh. Kalau tadi nggak sholat terlambat karena kerja ini, karena kerja itu, iya kan? Nak ketemu ini, nak ketemu itu, akhirnya sembahyang sunat tinggal, sholat fardu pun asal-asalan, Quran tidak sempet. Dikasih sakit itu supaya sempet ke Allah. Ketemu orang minta maaf, takut keburu mati, ya kan? Sakit itu kayak gitu. Sakit itu gunanya agar kita lebih banyak bersama Allah. Allah kan baik, kalau ditinggal lama-lama marahlah dia. Dikasih sakit supaya apa? Di antara hikmahnya kita dekat kepada Allah. Ngerti itu? Nah, sekarang kalian dalam dunia pendidikan, baik kelas alim, kelas tahfidz, miliki ilmu Allah itu, miliki ilmu Nabi itu, pastikan Allah ridha dan membawa ketaatan, membawa rasa hormat dengan guru, rasa sayang dengan agama dan takut kepada Allah. Ilmu itu melahirkan takut kepada Allah. Ilmu itu harus melahirkan takut kepada Allah. Takut apa? Ya takut bermaksiat, takut Allah tidak ridho.
Kalau kita takut dengan Allah tapi terus nakal, kata Allah bohong. Kalian takut dengan bisa ular, tapi ular dicarinya. Ada ular di peluknya. Berarti betul nggak takut dia dengan ular? Betul nggak? Betul nggak tuh? Nggak betul kan? Takut dengan ular jangan dekatin, nanti kegigit. Takut dengan kelabang jangan dipegang. Kalau bilang aku takut dengan kelabang, ada kelabang dipegangnya, kegigit lah. Takut dengan Allah dibarengi dengan meninggalkan maksiat. Ngerti itu? Ustadz berharap besar, Mbak. Ada pondok putra, ada pondok putri. Kalau kalian itu ingin jalan ke surga, ya sudah, jalan neraka ditinggal. Jangan nak nengok-nengok neraka, nanti masuk nian. Ingin dapat ilmu yang manfaat, tinggalkan dosa sekecil apapun. Kalau kita campur aduk, ngaji rajin, pacaran juga rajin, istighfar juga rajin, kirim surat juga rajin. Itu malaikatnya bingung, ini kayak mana? Kayak apa? Aduh, tidak ada ketemu. Ibarat orang minum obat juga pantangan. Paham tuh? Hanya kalian tengok-tengok si A si B. Tidak ketemu, Mbak. Untuk keberhasilan, keberkahan hidup itu tidak ada ketemu ketika taat dicampuri dengan maksiat. Itu tidak ketemu. Tahu? Tidak bisa, tidak hasil, tidak. Aku rajin sembahyang, tapi maling juga. Apa cerita? Aku rajin baca Quran, juga rajin buat surat untuk santri putra. Apa ceritanya? Allah mengharamkan mencampurkan hak dan batil. Tahu tidak, Mbak? Kalau dicampur, ini ayam nih, ya, daging ayam halal kan? Halal enggak? Satu kuali besar. Ini daging babi, satu mangkok, satu mangkok kecil. Lalu daging babi yang sedikit nih dimasukkan ke ayam gulai. Jadinya halal atau haram? Jadi haram semua tuh, Mbak. Nggak jadi halal enggak. Walaupun daging babinya itu sepotong kakinya, ini kuali satu besar untuk ngasih makan satu pesantren, dimasuki kaki babi, gula gitu, cemplung. Halal atau haram? Kalian mau makannya? Tidak mau. Atau nih daging ayam, wah dengarkan. Lalu ada ayam terbang, cung melintas, pret berak di situ, cemplung. Mau makan ya kalian? Itu ayam loh, gratis loh, Mbak, makannya gratis. Mau makannya? Kata yang masak, aduh kecampur, ambil dikit dibuang dulu. Tetap mau makan ayam dah? Anda sudah ada airnya, sudah ada apa? Jijik lah. Itu sebanyak itu opor ayam satu kuali itu hanya ayam terbang sedikit dibuang kotor, tes gitu. Oleh yang masak langsung dibuang. Lah masuk tuh, mana ya? Ada mau makan jijik jijik iya. Hukumnya juga bercampur dengan najis kan? Itu cair, ini cair. Nggak diaduk. Padahal dengarkan, maaf. Tidak. dengarkan. Padahal, Mbak, misalnya itu tidak bau, opor ayam itu juga butek sebenarnya. Butek nggak kira-kira? Kalau diaduk sama memang kenapa? Pokoknya tidak enak lah, Ustaz. Iya kan? Kuah opor tuh butek nggak kira-kira? Air kopi itu hitam apa tidak? Pahit apa tidak? Masukin ke teh ayam, memang apa salahnya? Tidak bisa lah, Pak Ustaz. Nah, sama-sama hitam, sama-sama pahit, hilang rasa teh ayam tuh, hilang rasa kopi itulah, tambah gula dikit. Tidak bisa lah. Pokoknya tidak mau minum, tidak mau makan, tercampur dengan najis. Itulah kehidupan kita, kepala sampai kaki, Mbak. Kalau kita tuh ngaji rajin, tahajud rajin, terus pacaran, kirim surat, Allah ya Robbi, Allah ya. Yang di sana belum tentu mikiri kalian mikiri dia. La ilaha. Itu seperti opor ayam kemasukan tai ayam ya. Apa yang kalian punya tuh hilang.
Allah nggak mau menggunakan kita dalam agama yang kenapa kotor masalahnya. Jadi kalau itu misal opor ayam itu mestinya kita punya ilmu, punya 30 juz, punya 10 juz, punya 5 juz, ngaji alim, tiap hari ganti kitab, buka kitab, tapi ada najis yang masuk pikirannya. Begadang malam ngarang surat. Oh, ngarang surat. Pagi izin tidak sakit kepala sakit. Ngapa-ngapa tidak sakit kepala, kena tinju tidak, jatuh tidak. Iyalah, malamnya begadang ngarang surat untuk abangnya di pondok. Bukan abang kandung, abang siapa? Itu namanya ngotori pikiran, ngotori masakan yang enak, kemasukan benda haram. Ya jadi haram semuanya. Bisa dimakan, tidak bisa dibuang. Nanti ilmu kita tuh nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat ilmu kayak itu. Siapa yang mau makan satu kuali itu? Lah kemasukan kaki babi, ada yang mau makan? Kemasukan liur anjing, ada yang mau makan? Kemasukan tai ayam, ada yang mau makan? Aku minta dikit, mana ada? Selagi otaknya normal, mending aku makan sayur, baiklah tidak makan ayam. Oh, sudah tai ayam, tidak mau. Sehingga itu makanan seenak itu nggak bermanfaat. Ujung-ujungnya dibuang. Kelilinglah kalian, Bu, kasih keliling masyarakat. Bu, ini ada opor ayam 2 mangkok, tapi maaf tadi ada ayam berak di dalamnya. Jangankan orang sehat, orang gila be nolak. Orang gila be, jangankan orang yang kenyang, orang yang lapar be, kemasukan tai ayam, diaduk dah, diaduk dikit deh. Ayo dah. Kan kau lapar. Nabi ya Allah lapar, bilang masak makan tai ayam. Tidak bisa. Cuma dikit, diaduk sebentar. Ada mau dia. Jangankan orang sehat, orang gila be nolak. Jangankan orang kaya, orang miskin be nolak makan itu. Kan ada yang najisnya. Tapi kalau itu suci, walaupun bukan ayam, sayur, gado-gado, tidak ada ayamnya sama sekali. Tidak ada daging kambingnya, tidak ada. Murni sayur ke sayur lah. Orang bisa berebut, ya tuh. Bisa berebut tidak ngambil makanan tuh. Ya silakan ambil, berebut karena itu halal, bermanfaat. Ada orang mbak di Pal 7 tuh, dia pengen sedekah di pesantren, duit tidak ada, nanam bayam di samping rumah tuh. Kalau lah mau panen, dia telepon beberapa pesantren, Pak Ustadz, bayam akulah subur, silakan diambil ya Pak Ustadz yo. Gitu. Bayam itu kan murah meriah. Tapi semua pondok menghargai, terima kasih, datang ke situ. Ada yang 10 km jaraknya, ada yang 5 km. Ngapa kok mau ngambil? Memang pondok tidak punya duit? Bukan, itu bermanfaat karena itu halal. Walaupun bayam. Paham tuh? Tetap diambil karena itu halal, bermanfaat. Ngerti gak kira-kira tuh? Nah begitu gak kehidupan. Ilmu kalian tuh ilmu akhirat, ilmunya Allah, ilmunya Nabi, ilmu yang kalian sedang ambil sekarang nih, bukan ilmunya Firaun, bukan ilmunya Korun, bukan Donald Trump, bukan ilmu dunia saja, tapi nanti dunia ikut. Apa tuh? Ilmu akhirat, ilmunya Allah, ilmunya Nabi, ilmunya ulama yang akan kalian warisi. Al ulama warasatul anbiya, ahli ilmu itu pewaris para nabi. Bisa ketemu nabi mbak duluan. Nah itu nggak mungkin masuk di hati kalian, di hati kita. Jangankan yang belum dapat, yang sudah dapat ilmunya bisa hilang. Paham mbak? Saya sudah dapat ilmu itu, sebagian kalian sudah dapat ilmu itu, lalu kita sengaja bermaksiat, yang ada tuh hilang, tidak guna. Apalagi belum dapat, belum apa? Aneh. Kalau kalian ketemu ngapu ngaji kok sulit yo, jangan salahkan otak, jangan salahkan makanan, jangan salahkan air yang mengalir, jangan salahkan kawan yang melotot. Kok susah yo ngaji, misalnya di alim tahfidz. Jangan salahkan siapa-siapa. Memangnya kamu ngapain? Ada apa engkau dengan Allah? Kok Allah tidak ngasih? Itu yang ditanya. Kalau Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kata Allah, laku mudahkan. Siapa yang buat sulit? Tidak ada.
Nah, Allah bilang pakai gitu. Cuman duduk, ngulang-ngulang. Kok berat nian? Kok sulit nian? Di mana letak sulitnya? Berarti ada yang haram. Entah perbuatannya, entah ucapannya, entah pandangan matanya, atau tulisan tangannya. Kalau nulis kitab males minta ampun, nulis surat, satu buku selesai aja buku. 3-4 lembar penuh tuh. Dari atas sampai kurang baris tuh, kurang bawah tuh, yang tidak ada garis ditulis juga tuh. Jangan pernah lupakan aku yo, cintai aku sampai mati yo. Coba cintai Quran sampai mati, cintai pesantren sampai mati, cintai Allah sampai mati gitu tuh. Itu kan dicatat malaikat semua. Apa gawe? Apa gawe? Ngerti dah. Jadi apapun keadaan kita, kayak dari Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub, satu kaya, satu sakit. Kayanya tanpa batas, sakitnya tanpa batas. Tapi dua-duanya mulia. Kenapa? Semakin taat. Sama dengan kita sekarang. Paham? Yang jadi kita mulia bukan berapa ilmu yang kau punya, berapa banyak tertib pesantren yang kau jaga, berapa banyak syariat Allah yang kau jaga, berapa banyak larangan yang bisa engkau tinggalkan. Di situ nilai kita. Ujung-ujungnya kan mati juga. Ujung-ujungnya kita hanya menunggu mati. Hanya nunggu mati toh. Maka kata ulama, walaupun malam sudah tiba, jangan seenaknya. Malam sudah tiba, lampu semua hilang. Jangan seenaknya, tetaplah bertakwa dan makin bertakwa, karena banyak orang besoknya mati tanpa sakit sebelumnya. Iya benar ada. Oh, kalau dia malam nih gelap, maling Oh malam gelap, nulis surat maksiat terserah aku dak ada ngaji juga, libur juga, nulis surat nulis maksiat. Besoknya pagi mbak bangun. Dipegang-pegang, tidak bernapas lagi. Tidak bernapas, mungkin tidak tuh? Mungkin. Maka ada ulama, jangan kayak kalian sudah ngaji, ini jam istirahat senang, terserah aku, jangan. Ngaji sampai jam 8, nanti sampai 9 makan sarapan. Jangan sembarangan, tetaplah bertakwa, tetaplah jadi baik. Tetaplah jadi baik. Banyak orang pas makan ninggal, ada beda. Pas nyuci ninggal, aduh kenapa jatuh di WC ya? Aduh, makan keselak tulang ikan, mati. Mati. Jadi ketika jangan, kalau ngaji ada guru, aku taat. Sudah bebas nih waktu istirahat. Jangan. Malam idza jana lailu, jika malam telah tiba, jangan seenaknya, tetaplah bertakwa. Karena bisa jadi engkau mati tanpa sakit sebelumnya. Tapi kalau tetap takwa, mati itu tidak ada masalah. Tapi kalau enggak takwa mati, jangan coba-coba, masalahnya tidak akan bisa engkau tanggung. Ngerti itu mbak? Begitu juga sedang hafal Quran di pondok, nanti akan tinggalkan pondok. Jangan seenaknya, aku sudah habis Quran, terserah aku. Jangan, tidak ada ustadz lagi, tidak ada ustadz ngobin lagi, dunia punya saya. Tidak ada lagi keamanan, terserah nak nelpon siapa, nak ngomong dengan siapa, nak bonceng dengan siapa. Ittaqillah, wahai wanita, wahai anak, takutlah kepada Allah. Kita ini cuma nunggu mati saja, lalu akan diadilin. Tinggal nunggu mati, habis itu diadilin, dihitung baiknya berapa, dosanya berapa. Maka mati itu tanda adilnya Allah. Kalau mati itu dado, waduh, hilanglah adilnya Allah. Tiap orang terserah, bukan setera, terserah. Tapi ingat, mati itu adil. Mati itu ada. Itu tanda adilnya Allah, supaya diadili. Orang taat akan berpuas diri, orang maksiat akan menderita sendiri. Tuh, kumpulkan perkara itu. Ngerti kira-kira itu mbak? Dunia itu nih, semua kita akan dibungkus oleh, dikurung oleh susah, oleh sedih. Bukan orang taat saja. Jangan kalian bilang, wah kalau ngaji pening, kalau ngaji susah, kalau mondok, tanya tukang kerja tuh capek boy dah? Capek boy dah? Sakit boy dah?
Susah apa tidak? Tukang gojek itu capek apa tidak? Lelah apa tidak? Lelah, Pak. Capek. Kerja apa yang tidak capek? Tanya kerja apa? Main komputer itu, main laptop IT itu, mata bisa buta, bisa. Setiap kita tuh dengarkan, dunia ini seperti kamar. Seperti apa? Kamar. Pagernya apa tuh? Susah, sedih. Gimana pintu keluarnya? As-sabru, sifat sabar ditanam. Karena wa'lam annan nasrallah ma'as sabri. Kalau punya sifat sabar, itu bisa keluar dengan selamat. Sabar tuh kunci daripada kamar yang penuh dengan masalah. Dunia ini penuh ujian. Kuncinya sabar. Apa tuh sabar? Ikuti proses. Kalian nanti ini besar, pengen kerja, ya beda. Ya beda. Habis kerja pengen nikah dah. Habis nikah pengen punya anak dah. Atau kerja beda, enggak usah punya anak. Atau kerja beda, usah nikah. Kan ada proses dah. Sekarang ngaji, belajar, nanti kerja, nanti cari pasangan hidup, nanti punya anak, nanti punya cucu. Ikuti proses. Ikuti proses. Aku pengen punya anak tapi tanpa nikah. Apa cerita ya? Halal pada itu? Ya ndaklah, nikah dulu lah. Di pondok gitu ada ngaji binazar, ada bil ghaib, nanti ada khatam, ada khidmat, ada wisuda, ada lanjut, ada ngembangkan, ada ngaji alim. Ikuti proses, jangan sampai idah. Itulah sabar namanya. Pasti keluar dari masalah yang ada. Kalau nggak sabar, ndak aku mau punya anak tanpa nikah. Nah, itu anak siapa mana ya? Nggak bisa lah. Pengen duit kerja, aku tak pengen kerja, pengen langsung. Namanya maling, namanya maling enggak? Iya pada. Kalau kalian punya tetangga udah kerja tapi punya duit, maling enggak? Maling beda. Maling beda. Iyalah. Dia punya anak, nggak punya keluarga, nggak punya suami. Nah, terus anak siapa? Anak maling nggak kira-kira tuh? Itu proses. Itu hal dunia. Apalagi ilmu, apalagi surga, ada proses sabar. Jangan diterjang, jangan apa? Ngikuti proses itu. Biar apa, Mbak? Biar apa yang kita punya Allah ridhoi. Nah itu, Mbak. Mau punya 1 juz, mau punya 30 juz, mau ngaji jurumiyah, mau ngaji alfiyah, tertinggi kitabnya. Yang penting bagaimana guru ridha, Allah ridha, selamatlah saya dunia akhirat, dunia yang sementara tidak mencelakakan saya di akhirat. Tapi kalau aku punya duit banyak tapi Allah tidak ridha hasil maling, hati-hatilah. Ngerti insyaallah tuh ya? Insya hari Sabtu tuh Mbak, Pak HBA akan buat penyuluhan tentang 4 pilar negara. Nah, beliau akan ngasih nasihat, ngasih pencerahan Sabtu ya pagi, maka kita ikuti acara sebaik mungkin ya, agar kita makin cinta kepada ini negeri, sayang dengan ini negeri, jangan kita rusak, jangan kita kotori. Beliau dengan staf khusus yang akan datang hari Sabtu itu, maka dengarkan penyuluhan dari beliau. Karena beliau akan hadir, tidak ada izin bayar, tidak ada apa, semuanya wajib hadir. Putra sudah kemarin, sekarang putri jatahnya untuk kita dengarkan. Semoga kedatangan beliau banyak memberikan manfaat untuk kita. Allahumma amin. Amin ya Allah, amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzu min su'il khatimah. Allahumma ighfir li ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad bil karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.